Tapi di buku mimpiku itu apa ya? Di buku mimpiku itu karena waktu tulis mimpi itu bahwa ada hal-hal dunia, ada hal-hal akhirat. Ya. Jadi masa aku mau mimpi di dunia Allah ini, di dunia Tuhan ini, masa mau meraih hal-hal dunia aja sih gitu. Akhirnya aku tulislah hal-hal akhirat. Yang udah banyak dicoret sih sebenarnya hal-hal akhirat. Salah satunya contoh. Berarti udah kecapai tuh yang kecoret ya? Iya, kalau dicoret berarti tercapai. Menghafal Ratibul Haddad. Kenapa nggak terlalu tahu dengan hal yang seperti itu semua ya? Aku tulis menghafal Ratibul Haddad. Oke. Jadi aku sambil bekerja di sela-sela waktu kosong aku menghafal loh Pak. Menghafal Ratibul Haddad. Yang menulis Ratibul Haddad ini nasabnya pun aku hafal. Nama beliau itu Al-Imam Al-Allama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Tawil bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Faqih bin Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Alwi bin Muhammad Samirbad bin Ali Qoli Qasam bin Muhammad Sama'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir ilallah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uruidi bin Imam Ja'far Shadiq bin Imam Bagir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Abi Sabit Al-Husain bin Imam Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib, suami daripada Fatimah Zahra binti Rasulullah. Itulah yang menuliskan Ratibul Haddad. Baru hafal Ratibul Haddadnya. Mulai dari Al-Fatihah sampai ila akhir gitu, sampai akhirnya. Itu adalah mimpi yang di akhirat. Urusan akhirat aku coret dan aku cross check. Aku suruh orang coba kau dengerin aku gitu. Bener nggak yang kau hafal yang gitu ya? Coba cross check lah gitu. Begini-gini artinya apa? Wih, nikmat punya tujuan-tujuan hidup seperti itu. Ada lagi hal-hal yang lain. Contoh ya mahar sih sebenarnya paling di poin nomor satu karena mahar. Sekarang lagi pengennya nikah. Mahar titik-titik gitu. Gak mungkin aku sebutkan angka Pak. Aku gak pengen tahu orang aku berapa persiapkan. Karena ketika dia nanya, ya aku keluarkan segitu aja gitu. Nanti kalau aku sebut-sebutkan ini kan umum Pak, bisa siapa tahu nanti dia denger ya. Ya itu bahaya. Orangnya juga belum tahu. Orangnya belum tahu kan ya? Ya belum tahu. Jadi artinya bahaya Pak. Mana tahu dari sini teman-teman ada yang mau nih sama ini orangnya gini loh. Bodos gitu kan. Bodos. Yang penting dipersiapkan. Di mahar alhamdulillah sudah achieve. Dengan hitung-hitungan yang aku persiapkan. Dan angkanya nggak usah dibilang gitu. Akan bahaya gitu. Mungkin di out of record bisa aja disebut gitu. Tapi di record janganlah. Karena begini. Mimpi mahar itu akhirnya aku coret. Makanya aku sekarang berani dong membuka diri dong, karena sudah siap dong. Banyak orang berpacaran lama nggak ada persiapan, akhirnya jenuh sendiri, akhirnya bubar. Akhirnya bubar. Jadi sekarang ayolah sibukkan diri, kita meraih mimpi-mimpi kita. Bagi yang belum punya mimpi, tulis mimpimu sebagai tujuan hidupmu, sebagai modulmu, sebagai silabusmu dalam meraih kehidupanmu ini, menjalani kehidupan. Entah dia mimpimu itu urusan dunia, entah mimpimu itu urusan akhirat, itu urusanmu lah. Urusanmu itu mimpimu gitu. Intinya nggak ada intervensi gitu. Mimpimu apa gitu kan? Ya itu mimpimu, apa yang mau kau raih gitu. Ya tulislah itu. Dan cara meraihnya juga artinya fokus pada 3 poin dulu. Gak sanggup 3 poin, 2 poin, gak sanggup 2 poin, 1 poin. Karena tingkat kefokusan setiap orang berbeda-beda. Ada yang gak bisa multitasking, ada yang bisa hanya fokus satu aja dulu. Ya jadiin dulu gitu, raih dulu yang satu itu gitu, baru kau beranjak ke mimpimu yang lain gitu. Kalau aku pribadi saat ini fokus satu aja gitu, gak mau langsung multitasking gitu. Gak mungkin terlalu banyak, aku bakalan repot nanti. Ya memang karena kita juga sebagai muslim dibilangin kalau udah selesai yang satu baru lanjut. Itu jauh lebih baik. Jangan serakah dong. Ada memang Pak yang dibilang serakah, memang dia sanggup. Model kayak Pak B.J. Habibie. Allahyarham almarhum. Dia itu baca koran sambil dengan radio. Baca koran sambil dengan radio. Itu bisa matanya menangkap dari bacaannya dan yang dia dengar dari radio. Tingkat fokus yang luar biasa. Aku nggak berada di tahapan itu, tahu diri sendiri lah gitu. Kita tahu diri kan, makanya personal gitu. Kalau kau nggak sanggup 3, 2,
nggak sama dua, satu. Tapi kebanyakan orang saranku satu aja fokus. Ambil poinnya kan. Contoh kayak aku kemarin mahar sekian gitu. Iya. Bagaimana cara meraihnya? Gaji kadang sekian gitu. Oke, dari total gaji full-fullan deh gitu. Dari kebutuhanku pengeluaranku lagi di selama kerja, apalagi nih mulai dari makan ditanggung. Gak ada lagi dong pengeluaran kan. Paling uang beli jajan, minum, cemilan. Nah, aku berikan dia jatah dalam 1 minggu sekarang itu. Jatahku jajan dalam 1 minggu itu cuma 100.000. Aku ketat sekarang, serius ketat kali sekarang dalam berpoya-poya sudah lah ya. Intinya ngabur-ngaburan udah lah ya. Udah lah, intinya gini loh. Biar kita sekarang sakit-sakit dulu, biar kita sekarang tunda kesenangannya dulu, nggak usah bersenang-senang dulu deh gitu. Kalau belum penting beli rumah, nggak usah beli rumah. Kalau belum penting punya mobil, nggak usah beli mobil. Artinya tergantung kebutuhan. Pada saat ini aku nggak butuh gitu. Kau lihat, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Ada orang gara-gara mengikuti lifestyle-nya, dia lifestyle cenderung kayak keinginan biasanya. Kau butuh sepeda motor. Tujuanmu untuk bekerja umpamanya. Dari rumah ke tempat pekerjaan. Ada orang motornya dia harus pengen sepeda motornya dia harus di kisaran yang umpamanya sepeda bebek gitu, sepeda motor bebek. Ada yang satu lagi dia sepeda motornya pengennya kelasnya yang harus lebih yang motor gede gitu. Sekarang tanya dulu dirimu, kau kebutuhan atau keinginan sih gitu. Kau butuhnya kan bisa berjalan ke kantormu, kau sampai ke kantormu. Makanya kesampingkan lifestylemu, kesampingkan keinginanmu, tunda kesenanganmu untuk kebutuhanmu. Banyak orang gagal gara-gara mengikuti lifestyle-nya. Banyak perusahaan bangkrut gara-gara mengikuti lifestyle pemiliknya. Serius itu banyak kali dong. Itu nasihat mentor bisnis seperti itu. Hati-hati dalam setiap perusahaan. Banyak perusahaan gagal gara-gara memenuhi lifestyle daripada pemiliknya. Dan nanti dia pengen ke Eropa lah, pengen ke sini lah, begini. Keluar kan? Berapa banyak biaya itu? Jadi sekarang tunda kesenangan. Ayo kita tunda kesenangan kita. Ya saving lah gitu. Temanku yang tadi malam itu dia punya prinsip, dihitung-hitungnya aku punya jatah jajan 1 minggu hanya 100.000. Teman abang nih? Kalau aku pribadi sekarang jatah jajan 100 minggu per minggu. Bagi yang aku kan nggak merokok, bagi teman-teman yang merokok, kadang kan waktu punya uang banyak, yang tadinya rokoknya seumpamanya di harga kisaran 20.000 gitu, berubah naik kelas cuy kan ya. Aku ngambil rokok di harga 25.000 sekarang gitu. Jangan, jadilah dirimu sendiri. Yang penting itu kan kebutuhannya. Nggak usah kau ikuti itu. Mau apapun kata orang nggak penting. Kalau kayak tadi malam temanku itu dia bilang apa? Di Jakarta, dia tinggal di Jakarta. Bro, lu HP lu kayak ini deh gitu. HP-nya abang Gojek deh katanya. Masih HP abang Gojek katanya. Ya gaji melintir tapi masih HP abang Gojek gitu. Tadi dia jawab apa? Masih bisa dipakai. Kebutuhan. Dia bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Masih bisa dipakai kok. Most of them ya gitu ya. Apalagi di quarter life crisis banyak orang yang gak bisa ngebedain. That has no goal anymore. Banyak orang kayak gitu sih. Ya, itulah permasalahan kebanyakan dalam hidup ini. Gak punya mimpi, gak punya tujuan. Sehingga ketika dia punya uang, dia gak tahu mau dikemanain uangnya. Kalaupun dia punya uang, dia nggak akan punya tujuan untuk nabung meraih mimpinya. Itulah pentingnya mimpi. Jadi Hakim, sekarang perbesar mimpi dong. Punya studio kemarin. Sekarang dulu ini mah mas kayak apa ya? Kan? Perkuat mimpinya lagi Pak. Saat ini mungkin studiomu adalah seperti ini. Oke. Kenapa tidak mungkin lagi studio lebih besar lagi atau diperbaiki lagi? Kau pasti dipermak punya dong. Pasti udah ada planningnya, ada untuk menambah dan mengurangi dan mendesain sudah ada, tinggal lagi ya
Effortnya aja masih mendesain terus sudah ada semua. Udah ada desain. Tinggal lagi untuk mewujudkannya sekarang lagi proses aja. Tuh, desain sudah ada. Udah ada, udah dibuat, udah di taksasi dananya udah. Udah. Tuh, ini pentingnya kekuatan mimpi, Pak. It has written Kau what tulis. I need. Tulis kan? What I need for now. Mungkin kalau ada teman-teman yang dengar juga lah ya. Curhat lah. Oke, fine. What I need now for my studio is ada beberapa rak di sini yang udah saya siapin. Desain yang saya buat itu ada 2 rak. Jadi nanti ini rak di atas adalah tempat untuk tidur dan nampung anak-anak lah siapa yang mau datang. Rak di bawah itu untuk editing. Sebelah kanan dinding ini for editing. Sebelah kiri itu untuk cupboard atau lemari untuk pakaian dan meja. Di lokasi ini nanti bakalan ada meja kecil untuk laptop dan mixer dan segala macam untuk peralatan recording studio kayak ginian. Ada meja kecil yang bisa dilipat, kursi yang bisa dilipat sebanyak 4, dilipat dan dimaksimaisin. Nah, terus di sini ada tangga ke atas untuk kan tadi ini dua kan ya. Dua lantai. Nah, tangganya itu lebarnya 60 cm sama dengan lemari lebar 60 cm, tapi di bawah tangga itu adalah rak bukuku semua. Ya, yang rak buku-buku yang di luar itu biar jangan rusak dipegangin orang-orang. Buku-buku yang paling I love the most ya bakalan akan letakin di sini. Oke. Ini kekuatan mimpi. Pertanyaan udah ditulis. It has written. I have the design ya. Kau aja memakai ilmu itu kan? Nulis ya, kan? Udah. Dan punya hitung-hitungan kan? Ya ada dong. Hitung-hitungannya mau kasih tahu juga kan nih? Nah, hitung-hitungannya itu kemarin waktu ditanyain ke Panglong lah ya untuk ngebuatin itunya. Iya. Untuk ngebuatin raknya itu aja ada sekitar 2,5. Oke. Dan pertama ya 2,5 itu aja. Untuk lemarinya ya untuk for this time it still can use. Jadi ya lemarinya jangan dulu lah ya. Yang paling aku butuhin sekarang adalah raknya dulu. Makanya aku fokus ke raknya aja kemarin. Iya betul. Raknya aja 2.5. Nah, terus research untuk meja yang bisa dilipat dan kursi yang bisa dilipatnya itu ya sekitaran 7 or 800,000 rupiah dan can be because it handmade it right. Ya bakalan saya yang buat dan teman saya juga. Nah, ini juga rak gantung simulasi yang saya buat sendiri. Nah, karena bakalan nanti di sini bakalan 4 rak gantung dari belakang abang nih. Ada bakalan 4, 1, 2, 3, 4. Di situ juga ada 2 rak gantung. Nah, 4 rak gantung ini fungsinya untuk apa? For all of my medals. Karena I want to show my medals also because itu salah satu ya kebanggaan bagi diri sendiri lah. Rasa pengobat rasa lelah sewaktu menjadi seorang yang berkecimpung dan membela nusa dan bangsa ini dulu. Bagian berkhidmat. Wah, for my medals dan all of my certificate, the valuable certificate I want to frame that dan buatin di situ. Udah didesain tapi tinggal eksekusinya ini aja yang belum bisa untuk saat ini. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya ini berbalik-balik ini. Nggak apa-apa. Ini serunya. Ini senang discussion. Ini serunya diskusi. Setiap angka yang kau anggarkan di situ, dul anggarkan, pasti ada tabungan buat ke situ kan? Pastinya. It's time. Ada kan? Itu ditulis menulis anggaran itu kapan? Anggaran yang dimaksud untuk membuatin barang-barangnya. Iya. Pertama didesain dulu. Nah, setelah didesain, ditaksir dulu. Setelah ditaksir, tanyain ke orangnya. Nah, terus baru buatin ternyata kira-kira segini. Karena kan harga itu bisa aja naik, bisa aja turun ke depannya. Saranku sih, Pak, kenapa nggak kau tempelkan aja di sini gitu? No, I don't want people so that. Bukan di sini, artinya di tempatmu yang artinya bisa kau lihat setiap hari. Gitu. It's behind the cupboard, behind the door. Ya, nggak di ruangan ini juga. Gitu. Artinya, laptop ini memperkuat mimpi. Setiap hari bangun tidur. Angka tadi, kau bakalan berpikir bagaimana cara meraih. How to achieve that, right? Itu memperkuat mimpi. Oke, aku mau dari mana nih? Baru balik lagi kita pembahasan kita. 7 sumber penghasilan. Itu ya angka mana nih? Buat kesini gitu. Aku pun berpikir seperti itu. Pakai apa ya? Cara apa ya? Mahar itu dari pendapatan gaji gitu. Aku gak mau ganggu pendapatan gajiku itu buat memenuhi mahar tadi gitu. Jadi sekarang aku mau buka
usaha. Nanti keuntungannya pun bakal ada pendapatan keuntungan. Ini buat apa ya gitu. What is that boy? Nah, mimpi-mimpi yang lain tentunya. Kan kita juga pengen beli tanah, Pak. Iya dong. Kita juga pengen beli sepeda motor, Semua Pak. orang punya plan gitu kan ya. Akhirnya nanti bisa lah kita memenuhi itu. Kita tambah dulu sumber penghasilannya. Iya, harus. Nah, begitu juga dengan Pak dengan dulu nih. Saat ini posisinya di mana, pendapatannya dari mana? Kalau lah dia angkanya nggak statis, biasa pendapatan keuntungan kan. Kalau nggak statis, kalau statis kan yang tetap, ya, itu pendapatan gaji. Jadi ya cari proyekan lagi nih gitu. Gimana nih cari proyekan nih gitu, biar ini bisa achieve nih gitu. Proyekan ini bikin proyekan yang artinya entah dia jualan apa gitu. Ada orang kan, oke nih, aku harus jualan ini sekian banyak dalam 6 bulan ke depan. Dalam 1 bulan ke depan. Dalam 1 bulan ke depan, 1 hari aku harus laku seperti ini, sebanyak ini. Tapi itu adalah targetnya, rencananya. Namun pada faktanya kan kita ikhtiarnya aja. Berapa yang laku, syukurin. Itu seperti masih sebatas itu kita diberikan rezekinya. Ya mulailah untuk menambah sumber penghasilan baru. Walaupun by projectnya itu adalah project dadakan, intinya adalah tetap untuk memenuhi mimpi. Iya dong, harus. Tujuannya tadi adalah upgrading di ruangan studio dengan angkanya sudah ditentukan, anggaran budgetingnya sudah ada. Berikutnya dari sumber penghasilan mau saat ini, kalau kau punya hitung-hitungan dengan sumber penghasilan saat ini, mungkin kau bakalan tahu kan range waktunya berapa lama. Harus, udah dibuat estimasi kira-kira di tanggal bukan di tanggal ya, di bulan ini yang ini harus sudah ada. Di bulan yang ini harus sudah ada. Tercapai atau tidaknya ya at least we have tried. Iya. Karena kalau jadi kan upgrading studio. Tadi kayak dulu bilang fokus pada rak dulu saat ini. Iya tahap dong. Awal. Aku juga seperti itu loh. Aku kemarin nulis tahap 1. Harus. 1 kan ya.